Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bersyukur kita boleh ada di penghujung minggu lagi. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita mau bersyukur menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan bagi Tuhan. Sebab Dia Bapa yang setia. Sebab kalau kita boleh hidup hari ini, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Sebab itu Tuhanlah yang layak kita puji, Tuhanlah yang layak kita sembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada hari ini. Sewaktu kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, meninggikan, mengagungkan Engkau, Allah yang setia. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Amin, amin. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Amin, haleluya. Ku hidup untuk menyembah-Mu, ya. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku.
Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Amin, haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sungguh Kau yang layak, Kau yang layak. Amin, amin. Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Amin, amin, haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah, sebab Kau Allah. Haleluya. 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 Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan, kami agungkan selamanya, selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Kami muliakan, kami agungkan selamanya. Haleluya, haleluya. Sebab Kau yang layak, layak dipuji,
yang layak disembah. Kau pusat penyembahan kami, Engkau pokok pujian kami, sebab hanya Engkau satu-satunya Allah, dan tidak ada yang lain selain Engkau. Kau sumber kehidupan kami, Engkau segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami percayakan hidup kami, sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu, sebab Engkau penolong yang ajaib bagi kami, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami berharap, kami percaya, sebab Kau Bapa yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Oh, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Ya Allah, ya Allah, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Hanya kepadamu lah hati kami percaya, dan hanya ke dalam tangan-Mu lah kami percayakan hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang sama. Hanya kepadamu hati kami percaya.
Hanya kepadamu kami percayakan hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami sembah. Kami sembah. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami puji, kami sembah, kami muliakan Engkau. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah. Hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Hanya Engkau yang patut ditinggikan, diagungkan. Selamanya. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami tinggikan namamu Yesus Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Engkau yang layak. Engkau yang layak. Haleluya. 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 Sebab Engkaulah satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Daripadamu-lah datangnya pertolongan kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktu. Syukur, syukur bagimu. Syukur, syukur bagimu. Ya Allah Bapa. Ya Allah Bapa. Terpujilah, terpujilah, terpujilah namamu Yesus, Yesus. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Sebab Tuhan hanya kepadamu hati kami percaya. Engkau yang sudah membuktikan selama ini.
Kau tak pernah ingkar janji. Semua yang kau janjikan, semuanya kau genapi. Saat kami setia dan taat akan firman, terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu. Kami sembah. Dan biarlah hati kami terus tenang, teduh dalam hadirat. Sebab Engkaulah penolong yang setia bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Hatiku tenang berada dekatmu. Allah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ kamu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Berada dekatmu. Ya. Kaulah jawaban hidupku. Amin, amin. Hatiku tenang berada dekatmu. Ya. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib.
mataku tak sanggup melalui. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memindah hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Kini mata kami tertuju padamu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Biarlah mata kami terus tertuju kepadamu, penuh dengan harap dan percaya. Karena sungguh pertolongan kami hanya datang daripadamu. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dari kami. Sebab kami mau terus menanti-nantikan dengan setia pertolongan-Mu. Dengan penuh harap, dengan hati bersyukur dan percaya kepadamu. Sebab perkataan-perkataan firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu ya dan amin. Sebab itu kami mau penuhi dan isi hati kami hanya dengan firman. Supaya firman-Mu yang mengendalikan hidup kami. Firman-Mu yang menenangkan hati kami. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Will. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Hari ini kita masuk dalam bacaan Yosua pasal ke-13, berikut perikopnya. Judul perikopnya yaitu daerah-daerah yang belum direbut. Ayat yang pertama, setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum didudukin. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur. Mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara. Semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Ekron, dan orang Awi. Di sebelah selatan, seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya, negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit. Mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Maim, sampai semua orang Sidon, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu, dan kepada suku Manase yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Untuk perikop pertama, di sini sangat mengejutkan ya, bahwa Tuhan berfirman kepada Yosua,
Tuhan mengingatkan bahwa Yosua saat itu telah berumur dan lanjut sudah tua. Tetapi kita tidak tahu bahwa mungkin iman Yosua ketegarannya masih kuat. Di sini waktunya Tuhan itu mungkin menyuruh Yosua untuk istirahat, tetapi kita belum tahu bahwa di umur segitu Yosua itu mungkin masih kuat, masih bisa berperang. Tetapi di sini Tuhan pada saat waktunya itu Tuhan menyampaikan bahwa ada daerah-daerah yang belum direbut. Mungkin kita juga seperti Yosua itu bisa saja beralasan untuk berhenti karena umur yang sudah tidak kuat, lelah, tua dan sebagainya. Pada saat itu firman Tuhan mengejutkan Yosua padahal mungkin di hati dan pikiran Yosua masih sanggup dan tetap terus mau berjuang. Atau bisa sebaliknya juga bahwa bahwa Tuhan mengingatkan Yosua bahwa masih ada wilayah yang belum direbut dan perjuangan kita belum berakhir. Ada banyak alasan untuk Yosua, untuk kita. Di sini Tuhan mengingatkan kita sebagai manusia itu banyak ada berbagai alasan untuk kita bisa berhenti berharap. Baik itu dalam keadaan fisik ataupun dengan umur kita. Tetapi tapi ada satu alasan yang luar biasa untuk kita tetap berharap, yaitu janji Tuhan di firman ini. Janji Tuhan itu iya dan amin. Itulah satu alasan yang untuk kita berharap kepadanya. Untuk perikop kedua, saya bacakan lagi. Judulnya itu untuk pembagian tanah yang di seberang Sungai Yordan. Bersama-sama dengan suku Manase yang setengah lagi, orang Ruben dan orang Gad telah menerima milik pusaka mereka yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur Sungai Yordan, seperti yang ditentukan Musa, hamba Tuhan itu, kepada mereka, yakni mulai dari Aroer yang di tepi Sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dari Mandeba sampai ke Dibon, dan segala kota Sihon, raja orang Amori yang berkerajaan di Hesbon, sampai ke daerah orang Amon. Selanjutnya Gilead dan daerah orang Gesur dan orang Maka, serta seluruh gunung Hermon dan seluruh tanah Basan sampai ke Salka. Seluruh kerajaan Og di Basan yang memerintah di Ashtarot dan Edrei, dialah yang tinggal hidup dan dari sisa-sisa orang Refaim yang telah dikalahkan dan dihalau oleh Musa. Tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang Maka itu. Sehingga Gesur dan Maka masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai sekarang. Hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka. Yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan, Allah Israel, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Kepada suku Bani Ruben, menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah-daerah kepunyaan mereka mulai dari Aroer yang di tepi Sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dekat Madeba. Hesbon dan segala kotanya yang di dataran tinggi, yakni Dibon, Bamot, Baal, Bet Baal Meon, Yahas Kademot, Mefaat, Kiryataim, Sibma, Zerat Hasahar di atas gunung di lembah itu, Bet Peor, lereng-lereng gunung, Pisgah, Bet Yesimot. Selanjutnya, segala kota di dataran tinggi itu dan seluruh kerajaan Sihon. Raja orang Amori yang memerintah di Hesbon yang dikalahkan oleh Musa, bersama-sama dia juga dikalahkannya raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, Reba, raja-raja bawahan Sihon, penduduk negeri itu. Juga Bileam bin Beor, juru tenun itu telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang, serta orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka. Jadi
Batas daerah Bani Ruben ialah Sungai Yordan, daerah-daerah pinggirannya, itulah milik pusaka Bani Ruben menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Gad, yakni kepada Bani Gad menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini. Daerah-daerah kepunyaan mereka ialah Yazer dan segala kota negeri Gilead, serta setengah negeri orang Amon sampai ke Ar, yang di sebelah timur Rabah, yakni mulai dari Hesbon sampai ke Ramat Mispa dan Bertomim, dan dari Mahanaim sampai ke daerah Debir, dan di lembah Bet Haram, Bet Nimrah, Sukot, dan Zafon, sisa kerajaan Sihon, Raja Hesbon, Sungai Yordan, dengan daerah pinggirannya, sampai ke ujung Danau Kinerat, di sebelah timur Sungai Yordan. Itulah milik pusaka Bani Gad menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desa kepada suku Manase yang di setengah itu. Yang setengah itu yakni kepada Huak Bani Manase, yang setengah itu menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah mereka mulai dari Mahanaim, seluruh Basan, seluruh kerajaan Og, Raja Basan, dan segenap Awot Yair yang di Basan itu 60 kota banyaknya. Selanjutnya, setengah Gilead, Astarot, dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan, menjadi bagian Bani Makir, anak Manase, yaitu bagian setengah Bani Makir menurut kaum-kaum mereka. Itulah semuanya yang dibagikan Musa kepada milik pusaka di dataran Moab, di sebelah timur Sungai Yordan dan dekat Yeriko. Tetapi kepada suku Lewi, Musa tidak memberikan milik pusaka Tuhan. Milik pusaka Tuhan, Allah Israel, dialah yang menjadi milik pusaka mereka, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Baiklah, untuk di perikop kedua ini, bahwa kita tahu Tuhan telah mengenapi janji-janjinya saat kita berjuang bersama Tuhan, taat, dan mengikuti perintahnya, apapun yang kita dapat, Tuhan telah menyediakan bagian-bagian untuk kita semua. Nah, yang khususnya untuk suku Lewi di sini sangat menarik. Tuhan di sini firman Tuhan sini tidak ada pembagian wilayah atau tanah kepada mereka. Suku Lewi di sini diberi tugas khusus oleh Tuhan, yaitu melayani bait Allah itu sendiri, bukan mengolah tanah atau apapun. Tetapi hidup suku Lewi sangat dipelihara oleh Tuhan. Milik pusaka suku Lewi pun sangat luar biasa, dikhususkan yaitu Tuhan itu sendiri. Ini menjadi bukti bahwa tidak memiliki bagian Tuhan, harta atau apapun di dunia ini, suku Lewi hidupnya selalu terpelihara. Dan suku Lewi ini diberikan tugas yang sangat luar biasa untuk melayani bait Allah. Di sini kita bisa belajar bahwa hidup ini bukan hanya hidup oleh makanan, pakaian, dan apapun, tapi bukan hidup oleh roti saja, melainkan hidup melalui firman Tuhan. Di sini janji Tuhan selalu digenapin. Yang penting kita di sini ikut dan taat saja atas perintah Tuhan. Seperti hidupnya Yosua, yang saat yang tepat Tuhan memfirmankan kepada Yosua bahwa sudah waktunya Yosua yang sudah tua dan berumur bagiannya telah dibagikan oleh Tuhan dan janjinya juga telah digenapi oleh Tuhan itu sendiri. Terima kasih. Inilah firman yang dapat dibagikan. Saya melanjutkan kepada Pak Heri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Will. Nah, semua itu selalu dimulai dengan yang pertama. Kalau sudah bisa pertama, selanjutnya itu pasti bisa. Top, mantap. Oke, jadi hari ini kita belajar beberapa hal
dari firman Tuhan, walaupun tentunya dari apa yang Willy sampaikan, yang saya katakan tadi, tidak ada yang tidak bisa dalam hidup ini. Selama kita mau, selama ada kemauan, pasti bisa untuk mendorong kita. Hari ini kita diingatkan bahwa hidup itu singkat, hidup itu jalannya cepat. Sebab itu jangan menunda-nunda setiap pekerjaan. Nah, tentu ini adalah satu hal yang harus dipelajari, khususnya orang stabil seperti saya dulu. Selalu menunda-nunda-nunda, tanpa sadar waktu itu berjalan dan umur terus bertambah. Jadi seperti apa yang Tuhan ingatkan kepada Yosua pagi ini, bahwa dia sudah tua, sudah lanjut umur, tapi masih banyak hal-hal, masih banyak tempat-tempat yang belum diduduki, belum dikuasai. Makanya Tuhan mengingatkan untuk segera dibagi di perikop berikutnya dan kemudian segera didudukin. Jangan sampai seperti orang selalu katakan, penyesalan itu selalu datang terlambat. Ketika tunda, tahu-tahu waktu sudah lewat. Nah, jadi pembelajarannya dalam hidup kita, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan hari ini, dan lakukan, dan jangan ditunda. Bahkan kalau kita baca pada ayat-ayat ini, bahkan di pasal-pasal berikutnya, mungkin karena salah satu penyebabnya ya karena ditunda-tunda, akhirnya masih begitu banyak penduduk Kanaan yang tersisa. Padahal sekali lagi sejak awal Tuhan sudah ingatkan harus ditumpas habis, karena kalau tidak itu akan jadi asap bagi mata dan duri dalam daging. Artinya itu akan menyusahkan diri kita sendiri. Semua pekerjaan yang tidak kita kerjakan dengan tuntas itu selalu akan menjadi penyebab munculnya masalah baru dalam hidup kita. Jadi selain jangan menunda-nunda, dan yang kedua adalah yuk lakukan setiap pekerjaan kita itu dengan tuntas. Jangan ditinggalin, nggak apa-apa lah tinggal dikit, biarin lah nggak apa-apa lah itu. Justru kadang hal-hal yang kecil itulah yang akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Begitu juga dengan bicara soal dosa. Kalau diartikan secara rohani, kan kita memasuki tanah Kanaan, maka semua dosa itu harus ditumpas. Jangan menyimpan, enggak apa-apa lah ini, dosa kecil lah ini, enggak masalah lah ini. Nah, seringkali kan orang berkata seperti itu. Ini kan enggak merugikan orang lain, aku kan cuma simpan kemarahan, contoh simpan kepahitan. Biarlah, itu kan untuk aku rugi dewek, biarlah. Kadang orang dinasehatnya seperti itu. Tapi hal-hal seperti itu terkadang bisa menjadi penyebab masalah baru lagi muncul dalam hidup kita. Jadi jangan tunda-tunda pekerjaan, terus kerjakan dengan tuntas apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dan yang berikutnya yang menarik seperti yang Willy tadi katakan, sekalipun orang Lewi tidak mendapatkan warisan secara fisik tanah, tetapi Tuhan yang menjadi bagian mereka. Tapi tentu kita bisa melihat bagaimana Tuhan pelihara hidup orang Lewi. Nah, begitu juga lah dengan hidup kita hari-hari ini. Biarlah Tuhan itu yang menjadi bagian utama dalam hidup kita. Punya harta di dunia itu sebenarnya hanyalah bonus tambahan. Tapi yang terutama dalam hidup kita, Tuhan harusnya menjadi milik pusaka yang terutama dalam hidup kita. Karena sesungguhnya kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Dan sekali lagi, harta itu hanya bonus yang juga cuma bisa kita nikmati selama di dalam dunia, tapi juga nggak akan kita bawa kemana-mana. Seperti ayat-ayat yang sering saya sampaikan, bahkan di khotbah beberapa minggu yang lalu, kita datang ke dalam dunia juga nggak bawa apa-apa. Nanti kita keluar, artinya meninggal pun juga nggak akan bawa apa-apa. Tapi apakah Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita?
Seperti pemazmur katakan, selain kau tiada yang lain yang kuingini di bumi ini. Jadi selain Tuhan gak ada yang lain. Mari jadikan Tuhan itu harta, kesayangan, sebagaimana kita juga menjadikan dia milik pusaka dalam hidup kita. Artinya dialah segala-galanya bagi kita. Dia yang terutama dalam hidup kita. Dan saya percaya ketika kita menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita, yang terutama dalam hidup kita, kita akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Seperti orang-orang Lewi. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih, Willy. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Joni, dan ditutup sama Willy. Ya, shalom semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur di pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami kembali diingatkan Tuhan, Engkau mengingatkan Yosua Tuhan. Tuhan, apa yang sudah Kau percayakan kepada kami Tuhan, boleh kami lakukan, kami boleh selesaikan Tuhan. Kami tidak menunda-nunda apa yang sudah Kau percayakan. Khususnya Tuhan, Kau sudah percayakan kami menjangkau jiwa-jiwa, menjadikan seluruh bangsa murid-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus fokus pada perintah-Mu Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau menguatkan kami Tuhan. Hanya dekat Engkau saja, tetap ada pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Kau juga berkati Willy yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, semakin hari Engkau semakin memakai dia Tuhan, terus melayani Engkau, jangkau jiwa-jiwa. Pakai hidupnya menjadi berkat, khususnya buat keluarganya Tuhan, sehingga seluruh isi keluarganya boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini berkati kami semua yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, terus mengingatkan kami, dan kami boleh tetap setia, percaya kepadamu, mengikuti setiap perintah-Mu Tuhan, untuk melaksanakan setiap apa yang Kau janjikan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga berdoa buat Ko Andreas Tuhan, kakaknya Ibu Dorcas, Tuhan Engkau memberkati Tuhan, Engkau meneguhkan hatinya untuk dia tetap setia, percaya kepadamu Tuhan. Sehingga tidak ada pengajaran yang lain yang bisa mengubah hatinya. Tuhan Engkau yang pulihkan hatinya Tuhan, untuk terus melekat kepadamu. Terima kasih ya Bapa, tangan-Mu juga kami berdoa, Christopher Tuhan, anaknya Cik Acen Tuhan, dan dalam nama Yesus Tuhan pulihkan Tuhan. Tulang hidungnya Tuhan, pun harus lewat operasi Tuhan, Tuhan campur tangan Tuhan, itu setiap dokter-dokter yang menanganinya. Terima kasih Tuhan Yesus, serahkan Christopher ke dalam tangan-Mu. Bapak terima kasih, pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau berkati Tuhan, bangsa dan negara kami, berikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kau berkati juga Tuhan para pemimpin bangsa kami Bapa, mulai dari Presiden, para Menteri dan stafnya Tuhan, Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau taruhkan mereka hikmat untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan memimpin bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, hari ini juga kami juga berdoa buat setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan. Diserahkan dalam tangan-Mu Tuhan, setiap para pelayan Tuhan, para hamba-Mu yang melayani Tuhan, Kau urapi mereka Tuhan. Lewat pelayanan mereka boleh membawa jemaat-Mu semakin dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami serahkan setiap doa kami ke dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami Tuhan untuk tidak menunda-nunda apapun yang Kau percayakan, apapun yang Kau perintahkan ke dalam diri kami, hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa milik pusaka kami adalah Tuhan itu sendiri. Kami mau memprioritaskan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baiklah hari ini Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu menyertai kami Tuhan. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Pak Heri. Cepat nian sudah akhir pekannya. Iya, waktu itu cepat memang berjalan. Berjalan dengan sangat cepat. Ya, terima kasih.